Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dari kelompok 7, saya Saudin Rahma. Saya Siti Rahma Nuria. Hari ini kita mau melakukan interview sama salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Lengkeng. Kelompok kita ini mau nanyain tentang rabies. Apa tidak rabies? Jadi dok, dari mana? Apa aja sih gejala rabies yang biasanya muncul pada tahap awal dan gimana sih perkembangannya sampai kelanjutan? Apakah ada gejala tersebut berbeda antara manusia dan Jadi pertama kita mesti tahu rabies ini biasanya menularnya lewat apa ya? Biasanya paling sering itu melalui gigitan hewan. Mungkin biasanya teman-teman tahunya gigitan anjing gitu ya. Tapi sebenarnya hewan lain juga bisa, misalkan kucing, kelelawar gitu, musang itu bisa. Walaupun yang lebih populernya anjing. Jadi gejala awalnya itu yang paling awal bisa dirasakan itu ya tadi habis digigit, kok bekas gigitannya ini nyeri terus ototnya terasa kram gitu ya, kayak kaku gitu, ototnya di area bekas luka gigitannya seperti itu. Terus kok mulai ada rasa-rasa kebas-kebas gitu. Tapi biasanya kita kalau seperti itu kan belum spesifik ya kita bisa menilai. Cuma kalau memang sudah sampai gejalanya seperti itu biasanya udah cukup telat gitu buat ditangani. seberapa penting vaksin rabies bagi manusia dan hewan? Terus, kapan waktu yang tepat untuk pemberian vaksin dan apakah ada vaksinasi lanjutan atau booster yang perlu dilakukan secara berkala? Jadi yang kalau vaksin untuk pencegahan biasanya itu kita berikan pada hewan ya, vaksin rabies, baik itu hewannya dia digigit hewan ataupun tidak biasanya kita kasih. Tapi kalau pada manusia biasanya kita kasih kalau memang ada luka yang berkaitan dengan hewan, misalkan digigit atau dicakar gitu. Itu tergantung dari tingkat lukanya. Apakah lukanya ini termasuk luka yang berat atau tidak? Luka yang berat itu misalkan lukanya dalam atau lukanya banyak gitu ya. Terus mengenai area leher ke atas itu kita kategorikan sebagai luka berat. Nah, kalau luka berat itu kita kasih vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Jadi vaksin ini untuk memicu imun tubuh, sementara serum itu kita kasih antibodi dari luar. Jadi membantu imun tubuh secara langsung. Tapi kalau lukanya itu ringan, itu bisa kita pertimbangkan. Kalau hewannya langsung kabur, itu biasanya kita kasih vaksin dan serum juga. Tapi kalau hewannya itu peliharaan kita, ya, bisa kita observasi hewannya bergejala rabies apa enggak. Kalau hewannya nggak bergejala, ya pemberian vaksin itu juga nggak cukup sekali, jadi perlu diulang sampai 3 kali. Jadi kita sebutnya ya bukan booster juga sih, tapi memang vaksin itu diberikan sebanyak 3 kali. Dok, saya ingin bertanya, selain vaksinasi, apa saja langkah-langkah pencegahan lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko tertular rabies, baik bagi individu maupun masyarakat? Apakah ada program khusus dari pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung pencegahan ini? Jadi pertama kalau kita punya peliharaan kita vaksin rabies, terus yang kedua juga kita harus lebih hati-hati gitu ya menghadapi hewan, apalagi hewan liar. Kita nggak tahu dia ada kuman dari mana, virus dari mana. Terus kalau kita digigit sama hewan